Anggota Komisi 8 DPR RI Haji Abdul Fikri Fakih yang juga sebagai anggota tim pengawas haji DPR memberikan beberapa catatan penting untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji tahun depan. Di antaranya baik dari isu global, teknikal dan isu aktual. Berikut penyampaiannya. Mungkin kalau menurut laporan dari Menteri kan bahwa Kementerian Haji Arab Saudi mengatakan bahwa haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Mungkin dari versi Saudi seperti itu, tapi dari sisi kita sebagai klien, sebagai konsumer gitu, sebagai pelanggan atau sebagai negara yang mengirimkan jamaah haji, itu mungkin saya tadi menggolongkan ada beberapa hal yang harus diantisipasi. Nah, penyelenggara haji yang akan datang harus benar-benar siap. Satu, tentang isu global, ribut-ribut tentang furoda yang berdampak secara hukum di daerah masing-masing, juga di Jakarta juga banyak yang kemudian ada yang calonnya atau kliennya atau nasabahnya atau calon jamaahnya menuntut ke aparat penegak hukum dan sebagainya. Ini harus ditertibkan. Artinya undang-undang yang nanti sedang digodok oleh Komisi 8 DPR itu harus mengakomodasi ini supaya clear. Jangan sampai ada calon jamaah yang hanya tergiur oleh iklan haji tanpa antri, kemudian akhirnya mereka gagal berangkat, padahal mungkin sudah mengeluarkan biaya besar. Itu isu globalnya. Sungguh pun ini bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, karena ini kebijakan Saudi, dan saya yakin bahwa Saudi punya alasan karena untuk menertibkan jamaah haji yang sebutannya ilegal di sana. Kemudian yang kedua, teknikal, secara teknis itu yang menjadi ribut luar biasa, karena sebelum berangkat kita sudah menertibkan. Jadi pramanifest itu sudah ribut karena Kementerian Agama menyusun rombongan-rombongan atau kloter itu berdasarkan visa yang terbit. Nah, kemudian protes dari KPIHU, kemudian kita mengakomodasi mereka, dan akhirnya dialog antara calon jamaah dengan Kementerian Agama dalam hal ini Kanwil merekonsiliasi. Setelah direkonsiliasi, gabung lagi, suami sama istri gabung, kemudian pembimbing sama jamaahnya gabung, sudah sampai di Saudi. Ternyata terpisah lagi gara-gara di sana secara teknikal diatur oleh syarikah. Syarikahnya tidak cuma satu, syarikahnya ada 8, dan itu bisa membagi-bagi lebih detail lagi. Ini yang saya kira harus diantisipasi betul ke depan. Kalau masih pakai syarikah, ya mungkin satu embarkasi satu syarikah, umpamanya begitu. Atau dari 8 disederhanakan berapa? Tentu sekarang ada catatan ya, syarikah-syarikah yang memang one prestasi atau mungkin yang nggak benar gitu, menelantarkan jamaah atau membiarkan, misalnya masa suami istri pisah, mereka tidak mau tahu sih, kan mereka tahu juga hukum Islam dari rumahnya bagaimana, secara psikologi juga bagaimana. Nah, ini harus diambil kebijakan betul. Kalau masih sistem syarikah, disederhanakan syarikahnya atau dipilih syarikahnya, atau ada kebijakan misalnya satu embarkasi satu syarikah, umpamanya begitu. Ini secara teknikal begitu di sana. Jadi nanti termasuk nggak bila saling menyalahkan kepala pemondokan, catering sama transportasi. Termasuk kemarin yang dikeluhkan dan sangat heroik itu dan dramatis itu dari Musdalifah ke Mina. Meskipun kata Kementerian Agama ini namanya contoh jamaah haji yang tidak sabar, tetapi 47 derajat Celcius itu kalau siang, pagi itu sudah kerasa, sehingga kalau menunggu setengah jam saya kira sudah sangat lama. Apalagi kalau mereka tidak jadi tanazul kan, karena tidak jadi tanazul berarti yang pakai wheelchair kursi dorong itu juga ikut ke Mina. Ini kan kasihan, sehingga
kalau ada inisiatif kemudian jalan dan segala macam itu juga ini harus dievaluasi betul bahwa transportasi di sana sudah nggak boleh ada masalah. Kalau memang syarikahnya nggak beres, syarikah itu jangan dipakai lagi nanti ke depan. Misalnya itu teknikal. Kemudian terakhir tentang isu aktual yang itu kayaknya pemerintah Saudi mau memberlakukan digitalisasi haji dan umroh. Nah ini harus dipelajari betul. Jadi nanti undang-undang kita tidak salah langkah dan nanti jamaah kita tidak dirugikan yang sudah nunggu 15 tahun, 20 tahun nanti kalah dengan yang isi aplikasi yang disediakan oleh Saudi yang sekarang namanya nusuk saja, tapi katanya nanti namanya masar nusuk, semua katanya lengsetnya apa namanya tinggal di sana akan berapa hari, kegiatannya apa saja dan sebagainya harus sudah di entry lewat masar nusuk itu. Jadi nanti di Mekah ada berapa hari, di Madinah ada berapa hari, di Madinah juga apakah Raudhah berapa kali, kemudian nanti selain ke Raudhah kemana lagi misalnya mungkin ke City Tour apa segala macam, itu semua harus sudah dituangkan di situ. Nah terhadap aplikasi seperti ini kita harus sudah siap mestinya. Jadi jangan sampai nanti dipermasalahkan di sana gara-gara kita tidak tahu single aplikasi yang akan diberlakukan oleh kerajaan Saudi. Kalau undang-undang kita ini mau direvisi, undang-undang haji itu sedang direvisi, bukan mau sedang direvisi, belum selesai. Jadi panja ada 2 panja yang harus selesai semuanya. Satu revisi undang-undang tentang Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH ini, karena ini nanti hanya sebagai kasir saja, karena dulu kan keuangan haji dikelola oleh Kementerian Agama langsung. Orang kalau mau ini daftar kan ketika 25 juta udah berarti dia mendapat satu porsi. Kapan nanti berangkatnya dia sudah ketahuan. Kemudian sejak 2014 ada undang-undang BPKH, tapi praktis diberlakukan 2017. Tapi dilaksanakan betul sampai memberangkatkan jamaah itu 2018. Sejak 2018 uang itu dikelola bukan lagi oleh Kementerian Agama tetapi oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Undang-undang ini sedang direvisi. Apakah nanti hanya sebagai pengumpul seperti kasir atau seperti yang lagi diskusi kemarin kan, karena katanya zaman pemerintahan yang lalu kan karena uangnya kurang akhirnya dipakai untuk infrastruktur dan sebagainya sehingga rame. Nah itu kan BPKH. Ini nanti kalau bolehnya apa saja? Karena ini kan uang umat kalau dititipkan supaya mendapatkan manfaat bagaimana? Karena faktanya sekarang ini dari 89 jadi 93 menjadi 89 juta itu dibayarkan oleh jamaah itu 55,5 juta. Kurangnya sekitar 24 atau sampai 26 juta itu dari mana? Dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Mungkin yang ada kritik itu tidak adil karena yang sudah lama naruh dengan yang pendek itu sama. Nah, ini yang dianggap tidak adil. Itu yang nanti harus dituangkan dalam BPKH. Kemudian undang-undang yang kedua, undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ini yang langsung itu tadi ngatur nanti siapa yang ngatur di sana, siapa yang menentukan apakah kalau nanti syarikah apa open bidding apa seperti sekarang. Kan kayak nggak tahu kita. Kenapa 8? Kenapa tidak 1? Kenapa tidak 2? Masyarakat boleh ngasih masukan apa enggak? Karena ini di undang-undang nggak jelas. Nah ke depan mestinya harusnya jelas supaya nanti nggak ada suudzon. Jadi, jangan-jangan ini mafia ini di sana ini yang sudah calling-callingan sama sini baru itu yang dapat misalnya begitu. Jadi itu nanti akan dinormalkan, dimasukkan di revisi Undang-Undang 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Itu target selesai kapan undang-undang diketok? Kalau Pak Presiden mintanya segera sebelum ini 2026 dilaksanakan tahun ini. Kalau saya melihat kalau prosesnya sejak Agustus ya berarti mesti Agustus sudah selesai.
Pak Fikri, kalau terkait itu memang kita nggak hanya bisa minta, minta tambahan dong, alasannya nggak tahu. Sehingga Panja ini sekarang ini saja sudah memulai mengumpulkan alasan, karena Saudi punya rumus berapa jamaah yang bisa dilayani di sana. Jadi kalau misalnya dengan jumlah armada sekian, dengan eskalator yang ada di Jamarot sekian dan sebagainya, maka kalau nggak salah sekarang 3 juta. Nah, kemudian nanti tambah lagi jadi 5 juta. Ini semua terkait dengan infrastruktur yang ada di sana. Nah, Indonesia ini atau siapapun nanti lembaga yang akan diserai oleh undang-undang itu mestinya punya alasan supaya memperpendek ini ya, antrian itu supaya nambah itu jangan hanya minta tambahan sementara nggak ngasih solusi di sana. Nah, solusi di sana gimana? Misalnya ini kemarin kita dari masukan ke Panja, diplomasi ke negara-negara sahabat yang di situ punya kuota besar, tapi tidak digunakan. Ya, seperti kemarin ke Kazakhstan. Kazakhstan itu punya kuota berapa tuh? Dipakai hanya nggak ada 20%. Nggak ada 20%. Nah kalau nggak ada 20%, 75%-nya boleh nggak dipakai di sini Indonesia? Mereka sudah menyampaikan boleh. Berarti kan kita berapa jumlahnya? Nanti Australia misalnya berapa jumlahnya? Nah dari kumpulan ini kita sampaikan kepada Saudi. Kita tidak akan membagi Mekah dan Madinah seperti nanti produknya begitu rupa sehingga rusak itu ekosistem di sana. Tidak begitu. Kita tidak akan membebani. Kenapa? Karena kita sudah dialog dengan negara-negara 1, 2, 3. Nah, bolehkah di ini? Nah, nanti saya kira akan lancar. Ini yang sedang dilakukan. Tapi baru satu negara. Mungkin nanti kan tidak mesti datang ya. Mungkin bisa lewat telepon atau apa. Bisa dialog dengan negara-negara lain yang kuotanya kalau nggak salah Filipina pun tidak banyak digunakan, jadi hanya berapa persen dari kuota yang diberikan oleh Saudi.